Selamat sore sahabat KBRI Kuala Lumpur dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Iswandi, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur. Terima kasih telah hadir pada podcast KBRI kali ini, merupakan podcast pertama KBRI di tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, podcast akan mengangkat tema dua hal. Pertama, yang jelas, perkenalan Bapak Duta Besar kita yang baru, Bapak Dubes Dato' Iman. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir menyapa kita semua. Dan juga yang kedua, terkait dengan tema sosialisasi program Repatriasi Migran 2.0 yang merupakan program pemerintah Malaysia untuk para migran di negara ini. Tanpa memperpanjang waktu, kami ingin menyapa Bapak Duta Besar. Apa kabar Bapak Dubes? Baik, apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Mungkin silakan Bapak Dubes ingin menyapa masyarakat kita, Bapak Ibu, sahabat KBRI Kuala Lumpur. Silakan, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman semua, saya biasa dipanggil Iman. Cuman nama lengkap saya yang dipakai di sini resminya adalah Raden Dato' Muhammad Iman Hascarya Kusumo. Memang panjang, cuman ya sudahlah. Kurang lebih begitu. Saya sampai di sebelumnya saya dilantik oleh Presiden Prabowo itu pada 8 Oktober 2025. Saya tiba di Malaysia ini pada 15 Januari 2026 dan menyerahkan watikah atau kredensial saya pada 20 Januari 2026. Jadi cukup beruntung karena hanya menunggu sebentar saja. Mungkin itu sebagai perkenalan saya, ya, Pak. Baru 4 bulan ya? Baru ya jalan 3 bulan, 3 bulan ya. 4 bulan. Ya. Dan sangat sibuk saya lihat Pak Dubes. Biasa, karena 2 bulan pertama itu kan kita harus melapor, Pak. Harus kulo nuwun gitu ya. Iya. Jadi ya gitulah, mohon maaf kalau belum sempat berjumpa sama banyak masyarakat di sini, cuman percayalah kita akan susun waktunya ke depannya untuk dapat menyapa dan berkenalan tentunya. Iya, saya dengan juga masyarakat melihat di sini. Saya juga melihat program Bapak Dubes berkenalan dengan para pejabat, pengusaha, mitra, juga Betul. beberapa kelompok masyarakat kita Betul. di Malaysia. Betul. Terima kasih Bapak Dubes. Yes. Ya. Untuk berikutnya, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan program sosialisasi repatriasi 2.0 ini merupakan program pemerintah Malaysia. Jadi sesuai dengan tema kita dalam podcast pertama ini adalah program repatriasi migran. Program ini program yang sangat baik, saya rasa ya, karena cukup menguntungkan untuk para pekerja migran kita atau para warga negara kita yang tinggal di sini tanpa izin untuk dapat kembali ke Indonesia dengan biaya yang cukup murah. Iya. Biayanya untuk repatriasi ini, kalau kita mau pulang itu kan harus punya COM. Iya, check out memo. Ya, check out memo. Nah, check out memo itu harga normalnya 3.100 ringgit. Kalau sekarang berapa Pak Dubes? Kalau sekarang saya dengar cuma 500 dengan adanya program ini ya, program jauh sekali berkurang daripada normal Pak ya. Iya, jadi menurut saya ini hal yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat kita yang tidak punya izin atau izinnya sudah habis untuk segera mendaftar dan menggunakannya untuk kembali ke Indonesia. Cuman repatriasi ini hanya berlaku untuk 1 tahun.
Walaupun itu bukan artinya menjadi izin untuk tinggal setahun lagi. Iya, bukan memperpanjang Bukan legalitas memperpanjang. izin Jadi tinggal. ini hanya untuk memulangkan mereka ke tanah air, ya Iya. kan. Nah, jadi yang tidak mempunyai izin tinggal tanpa dokumen dan yang kena tangkapan atau apa, Benar itu sekali. ya ini bisa dipergunakan lah. Dan Iya. kita akan bantu pastinya. Pastinya Bapak Ya Dubes, kan? sesuai dengan tugas kita Jadi Bapak mereka Dubes ya. juga untuk itu harus mengurus apa yang namanya SPLP, Iya, Surat Perjalanan Layak Paspor, laksana paspor. Laksana Paspor, Iya. ya kan. Nah ini harus diurus untuk kepulangan itu. Nah SPLP ini yang tadi saya katakan hanya berlaku 1 tahun, tidak berlaku Iya. sebagai izin kerja. Iya, jadi ibaratnya SPLP ini seperti paspor kita yang biasanya 5-10 tahun, itu Betul. menjadi 1 tahun untuk kepulangan sekali perjalanan Sekali ke pulang perjalanan Indonesia. saja. Iya, Betul, benar sekali betul. Bapak Dubes. Nah untuk SPLP itu juga harus diurus. Dan anak yang lahir di sini dari pekerja kita atau dari warga kita harus didaftarkan juga. Iya. Supaya bisa mengurus Dokumen SPLP. SPLP-nya, iya benar. Kalau tidak didaftarkan di JPN, ya kan, untuk mendapatkan sijil kelahiran, itu nggak bisa mendaftar untuk mendapatkan SPLP. Iya. Dan kalau nggak punya SPLP nggak bisa dapat COM. Iya, ada surat bukti pencatatan kelahirannya juga Bapak Dubes ya. Betul. Menyatakan bahwa ini benar anak dari orang tua ini yang warga negara Indonesia. Betul. Iya, benar sekali Bapak Dubes. Mungkin ada lagi Bapak Dubes? Ya, jadi untuk pengurusan itu nanti bisa dijelaskan prosesnya seperti apa dari 2 orang yang ada di KBRI. Satu adalah Ibu Vivin sebagai koordinator fungsi protokol dan konsuler, serta Pak Idul Ademan itu dari Atase Imigrasi. Nah dari kedua beliau ini nanti akan dijelaskan ketentuannya seperti apa saja, dokumentasi apa saja yang diperlukan, prosesnya bagaimana, guna ya untuk bisa menjalani proses dan mendapatkan SPLP itu sendiri. Jadi saya rasa kita menghimbau dengan sangat memohon, malah gunakan kesempatan ini untuk pulang dan kalau nantinya ingin kembali lagi ke sini untuk melalui jalur yang resmi, jalur yang benar, supaya kerja lebih tenang dan lebih nyaman di sini dan semuanya lebih terjamin lah dengan sistem yang resmi itu, semuanya lebih terjamin dan lebih memudahkan buat kami untuk melindungi kalian di sini. Iya. Dan biasanya setelah program-program kemudahan seperti ini berakhir, biasanya kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia itu juga mulai ketat gitu biasanya. Kembali ke awal lagi, yang 3.100, terus nanti ya prosesnya harus lebih panjang lah Pak, mungkin kalau itu. Dan juga mungkin pemeriksaan juga mungkin betul, ya. Betul. Karena sudah diberikan waktu kemudahan selama sekian lama, masyarakat mereka kan mulai razia lagi. Benar itu sekali, yang kita tidak mau terjadi. Iya, jangan sampai untuk warga kita. Iya, benar sekali Bapak Dubes. Mungkin ada lagi Bapak Dubes? Kalau dari saya mungkin sementara itu, karena yang lainnya bisa lebih jelas dijelaskan dari kedua narasumber kita yang sudah diprogram untuk tampil pada podcast kali ini. Baik, terima kasih Bapak Dubes atas himbauannya, informasinya juga kepada Bapak Ibu sahabat KBRI Kuala Lumpur, sahabat KBRI Kuala Lumpur di manapun berada. Dan sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Duta Besar, bahwa berikut ini setelah kita mungkin break sebentar,
untuk mengundang dua tamu narasumber kita, Ibu Vivin dari Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler, serta Bapak Idul Ademan, Atase Imigrasi, untuk memberikan informasi yang lebih detail, teknis kepada Bapak Ibu sahabat KBRI Kuala Lumpur mengenai program repatriasi Migrant 2.0 yang merupakan program pemerintah Malaysia untuk memudahkan para migran untuk memperoleh pengurusan dokumen lebih mudah untuk kembali ke tanah air. Demikian untuk saat ini, kita break sejenak untuk mengundang kedua narasumber kita.